Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Saya Cynthia Octaviani, NPM A1A021088. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah Filsafat Pendidikan kali ini yang diampu oleh Bapak Muhammad Kristiawan, saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Mari sama-sama kita simak videonya. Pada dasarnya pemikiran filsafat adalah pengetahuan diawali dengan rasa ingin tahu. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 Masehi. Awal abad ke-9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergola. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran. Setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf pada abad ke-17 Masehi, menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Bagaimana filsafat sebelum abad ke-20? Satu, perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Wijatna pada tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, filsafat Yunani. Yang kedua, filsafat Hindu. Ketiga, filsafat Islam. Dan yang keempat, filsafat Eropa. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Karya dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, logika. Kedua, fisika. Ketiga, metafisika. Dan keempat, pengetahuan praktis. Filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Filsafat Islam. Harun ar-Rasyid, Khalifah Daulah Abbasiyah, mendirikan sebuah lembaga pengajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan kepemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani dan yang humanisme. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. C. Metodologi filsafat pendidikan sebelum abad 20. Tonggak pertama, Aristoteles, ilmu pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Menurut Aristoteles bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Tonggak kedua, Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan. Membangun kembali ilmu baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu yang pertama ingat, menciptakan sejarah, imajinasi, yaitu menciptakan puisi, dan pikiran, yaitu menghasilkan filsafat. Filsafat dibagi menjadi 3, yaitu filsafat tentang Tuhan, filsafat tentang alam, dan filsafat tentang manusia. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga ada 4 tokoh. Yang pertama, John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873 merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi. 2. Philip Frank pada tahun 1884 sampai 1966 membahas tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas. 3. Ernest Mach pada tahun 1838 sampai 1916 memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental dan menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. 4. Henry Poinscare pada tahun 1854 sampai 1912 memberikan sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu.
D. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan. 1. Mazhab idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera, tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya maya yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. 2. Mazhab realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualitas. 3. Mazhab materialisme memandang realitas seluruhnya adalah materi. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.